Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari kedua di tahun 2021, 2 Januari, hari Sabtu. Firman Tuhan dengan tema yaitu hidup adalah perjalanan. Hidup adalah perjalanan, terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami sedang menapaki hari kedua dari perjalanan hidup kami di tahun 2021 dan juga di waktu-waktu kemudian. Kami ingin merefleksikan kehidupan dan diri kami, apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami pikirkan, apa yang menjadi fokus dan apa yang harus kemudian menjadi nilai-nilai kebenaran yang harus kami pegang untuk menjalani kehidupan di tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan yang sangat klasik. Untuk apa kita hidup? Pertanyaan yang ditanyakan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa kita hidup? Saya mencoba membagi 3 hal. Yang pertama, hidup itu adalah perjalanan. Hidup adalah perjalanan. Setiap orang itu melakukan sebuah perjalanan yang disebut perjalanan yang pergi dan tidak pernah akan kembali ke waktu yang sebelumnya. Itulah perjalanan hidup. Setiap langkah yang sudah kita lewati, setiap jalan yang sudah kita lewati di dalam urunutan waktu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, itu tidak pernah akan kembali. Dan di dalam perjalanan kehidupan manusia itu dari terlahir sampai meninggal, kita mengalami banyak pengalaman-pengalaman hidup. Dan pengalaman hidup itu bertemu dengan banyak peristiwa, bertemu dengan berbagai ragam orang, bertemu dengan berbagai macam tempat. Dan di dalam setiap itu kemudian kita mengalami yang namanya suka, duka, indah, perih, naik, turun, maju, mundur, berhasil, gagal, tertawa atau menangis. Ada suasana cinta dan benci, penerimaan dan penolakan. Saat kita sendiri atau kita bersama di dalam gelap atau pada saat kita mengalami kehidupan yang terang. Pada saat kaya atau kita mengalami kemiskinan. Sewaktu kita di atas ataupun kita di bawah. Itulah perjalanan hidup di dalam segala pengalamannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang saya uraikan tadi, setiap orang itu mengalaminya. Setiap kita itu mengalaminya. Kalau kita boleh memilih bahwa kita ingin memilih semua yang baik. Sehingga di dalam perjalanan hidup ini, maka harapan kita adalah harapan semua yang terbaik yang kita punya. Dan kalau bisa saya anggapkan, saya jelaskan bahwa perjalanan hidup itu menjadi indah. Kalau hidup itu adalah nuansanya jalan-jalan. Apa yang dimaksud dengan nuansa jalan-jalan? Artinya kita memilih semua yang terbaik, semua yang indah. Semua yang kita inginkan itu terjadi, sama seperti jalan-jalan. Kita menentukan kita akan kuliner di mana, kita menentukan kita akan pergi ke tempat mana, lalu kita akan menentukan kita akan pergi dengan siapa. Dan jalan-jalan itu adalah sesuatu yang sangat indah. Sahabat seperjalanan, perjalanan itu adalah kenyataan hidup. Jalan-jalan itu adalah harapan hidup. Kenyataan hidup itu memiliki 2 sisi yang sebagaimana saya jelaskan tadi. Suka, duka, indah, perih, naik, turun, maju, mundur, berhasil, gagal. Kemudian tawa, tangis, cinta, benci, penerimaan, penolakan, waktu sendiri atau bersama, mengalami kegelapan atau dalam kehidupan yang terang. Saat kaya atau miskin, saat di atas ataupun di bawah, itu kenyataan hidup. Namun kalau jalan-jalan itu harapan hidup. Harapannya apa? Kita selalu mengalami suka, keindahan, selalu naik, selalu maju, selalu berhasil, selalu tertawa, selalu penuh dengan cinta, selalu penuh dengan penerimaan, selalu penuh dengan cahaya terang, dan kita selalu makmur, kaya, dan kehidupan kita selalu di atas. Itu kehidupan yang kita harapkan, itu yang saya anggapkan dengan jalan-jalan. Itu adalah harapan hidup. Lalu bagaimana kita menyikapi kehidupan ini? Kehidupan yang dikatakan jalan-jalan itu sesuatu yang tidak mungkin dalam hidup ini. Harapan hidup yang selalu lancar, yang selalu baik itu hal yang tidak mungkin. Orang seberhasil apapun sebelum berhasil dia mengalami jatuh bangun yang luar biasa. Orang yang kaya sebelum kaya dia mengalami kesusahan yang sangat luar biasa di sebelumnya.
Orang yang kemudian berada di atas, dia juga merangkak dari bawah untuk mencapai ke atas. Itulah perjalanan hidup. Memiliki dua sisi. Namun yang kita ingin pertanyakan, apakah hidup ini hanya semata-mata perjalanan hidup? Atau hidup ini ya dalam mimpi dan harapan kita adalah sebuah jalan-jalan dalam kehidupan ini? Tidak demikian. Ada hal yang jauh lebih penting daripada perjalanan hidup. Dan harapan kita adalah kehidupan ini kalau bisa penuh dengan jalan-jalan. Tetapi yang lebih utama adalah kebenaran hidup. Kebenaran hidup itu adalah bukan perjalanan semata-mata. Dan kebenaran hidup itu bukan juga jalan-jalan. Tapi kebenaran hidup itu adalah jalan di dalam kebenaran. Apa yang maksud dengan jalan di dalam kebenaran? Yang dimaksud dengan jalan di dalam kebenaran sebagaimana disebut dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 yang sudah kita baca tadi. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam perjalanan hidup ini ada yang namanya itu tanggung jawab hidup. Apa itu tanggung jawab hidup? Yaitu kebenaran hidup. Hidup di dalam kebenaran atau kebenaran hidup. Bagaimana kita hidup di dalam kebenaran atau kebenaran hidup? Yaitu bahwa kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kebenaran hidup itu adalah kita hidup di dalamnya, di dalam Tuhan. Sewaktu kita hidup di dalam Tuhan, mengalami suka, duka, indah, perih, naik, turun, maju, mundur, berhasil, gagal, tawa, tangis, cinta, benci, diterima atau menolakkan. Waktu sendiri atau bersama, dalam kegelapan atau dalam terang, dalam kaya atau miskin, di atas ataupun di bawah, di dalam setiap situasi, kehidupan kita itu dikatakan harus hidup di dalamnya. Dan kehidupan kita itu harus selalu dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sewaktu kaya engkau hidup di dalamnya, sewaktu engkau miskin juga engkau hidup di dalamnya. Sewaktu engkau bersuka engkau hidup di dalamnya, sewaktu engkau berduka juga engkau hidup di dalamnya. Sewaktu engkau mengalami keindahan engkau hidup di dalamnya, sewaktu engkau mengalami keperihan di dalam hidup ini, engkau tetap hidup di dalamnya. Bagaimana? Sewaktu kita mengalami semua hal-hal yang indah, kita tetap hidup di dalamnya. Artinya kita mensyukuri semua keindahan itu berasal dari Allah. Dan sewaktu kita menikmati semua kelancaran, berkat dan segala sesuatu, semuanya harus kita kembalikan kepada Tuhan. Bagaimana cara mengembalikannya? Kita menjadi berkat, kita menjadi terang, kita menjadi keindahan, kita menjadi inspirasi di dalam kehidupan ini. Namun sewaktu kita mengalami duka, mengalami keperihan, kita berada di turun, kita sedang dalam kemunduran, kita di dalam kegagalan, dalam ketangisan, di dalam penolakan, kita tetap hidup di dalamnya. Bagaimana cara hidup di dalamnya sewaktu kita mengalami semua keburukan tersebut? Kita tetap memiliki iman yang kuat, tetap berharap kepada Allah, tetap meyakini segala perkara itu ada di dalam rancangan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu tidak selalu kita lakukan pada saat kita berhasil, kita lancar. Pekerjaan baik itu bisa kita lakukan pada saat kita berada di bawah, pada saat kita terpuruk, pada saat kita mengalami kegagalan. Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita di dalam setiap keadaan. Sewaktu engkau terpuruk, engkau tetap kuat iman, engkau tetap bersandar, engkau tetap bersuka cita, engkau tetap mengalami kekuatan, engkau tetap optimis. Engkau sedang memuliakan Allah lewat kehidupanmu. Sahabat seperjalanan, hidup ini adalah perjalanan. Dan ingat, semua harapan kita hidup adalah jalan-jalan, itu adalah mimpi kita. Namun yang terpenting, hidup tidak hanya perjalanan, hidup juga tidak boleh hanya jalan-jalan. Tapi hidup itu adalah kebenaran, jalan di dalam kebenaran, jalan bersama dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan rencana kehendak dan juga caramu. Buat sahabat seperjalanan yang sedang mengalami kendala, kesulitan, tantangan, rintangan dalam kehidupan ini, Tuhan akan bukakan jalan. Ya Tuhan, kami paham hidup ini adalah perjalanan. Dan harapan kami seringkali kalau bisa hidup ini bersenang-senang, jalan-jalan. Namun yang terpenting dalam hidup ini, yaitu kami hidup di dalam jalan kebenaran bersama dengan Tuhan.
Biarlah ya Tuhan, Efesus 2 ayat ke-10 menjadi bagian daripada kehidupan kami. Kami diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat memasuki tahun yang baru dengan pertolongan penyertaan Tuhan. Amin.